Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran prakarya kali ini kita akan membahas bab 3 tentang budidaya. Kompetensi dasarnya adalah tanaman obat. Jadi budidaya tanaman obat. Seperti biasa kalian siapkan juga LKS kalian. Ini contohnya ada temulawak, kunyit, jahe, jeruk nipis, keji beling. Mungkin orang tua kalian juga pasti lebih paham ya kalau ini. Jadi kalian bisa bertanya pada orang tua. Untuk lebih dalamnya bisa kalian lihat di halaman 30 LKS. Pertama, temulawak. Temulawak mempunyai nama latin Curcuma santoriza Rox. Itu bisa kalian lihat di halaman 30. Temulawak tumbuh sebagai semak tanpa batang, mulai dari pangkalnya sudah berupa tangkai daun yang panjang berdiri tegak. Tinggi tanaman ini antara 2 meter sampai dengan 2,5 meter. Daunnya panjang bundar seperti daun pisang yang pelepah daunnya saling menutup membentuk batang. Lalu selanjutnya kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak yang bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1300 sampai 1600 mdpl. 1300 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Jadi contoh-contohnya ini saya ambil dari LKS semua ya. Selanjutnya jahe. Jahe mengandung senyawa oleoresin yang lebih dikenal sebagai gingerol yang bersifat sebagai antioksidan. Jadi ini bagus buat kesehatan untuk antioksidan. Jadi antioksidan itu sebagai komponen bioaktif anti penuaan. Jadi awet muda, membuat manusia menjadi lebih awet muda. Yang dimaksud itu bioaktif anti penuaan itu. Anti penuaan itu biar awet muda. Contohnya manfaatnya dari situ ada 4. Mengobati masuk angin, mengobati sakit kepala atau migrain, mencegah mabuk kendaraan, dan mengobati anggota tubuh yang terkilir atau terseleo. Selanjutnya jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan tumbuhan perdu dengan banyak cabang. Perdu ini gimana? Tingginya bisa mencapai 6 meter, daunnya berbentuk bulat telur dan bertangkai. Tapi juga bisa dibuat untuk minuman yang menyegarkan juga jeruk nipis. Selanjutnya keji beling. Keji beling atau orang Jawa menyebutnya dengan nama sambang getih. Sementara di tanah Pasundan dikenal dengan sebutan remak daging, reundeu, beurem, dan orang Ternate menyebutnya dengan nama lire. Tumbuhan ini memiliki banyak mineral seperti kalium, kalsium, dan natrium serta unsur mineral lainnya. Di samping itu juga terdapat asam silikat, tanin, dan glikosida. Kegunaannya sebagai obat disentri, diare, dan obat batu ginjal, serta dapat juga sebagai penurun kolesterol. Selanjutnya untuk sarana produksi, ada beberapa alatnya itu bisa kalian lihat. Cangkul, garap tanah, sudip tangan, skop, dan alat sprayer itu salah koma. Alat sprayer. Cangkul berfungsi untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Garap tanah berfungsi untuk menggali dan menggemburkan tanah yang sudah dicangkul. Sudip tangan berfungsi untuk menggali tanah, mengorek lubang, dan mengubah anak benih dari bekas semayan. Skop berfungsi untuk menyampurkan bahan media tanah dan sebagainya.
Lalu yang dimaksud alat itu alat penyiram. Alat penyiram maksudnya. Alat penyiram berfungsi untuk mengisikan air guna menyiram tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya sprayer berfungsi untuk tempat pestisida atau penyemburan racun, pupuk dan lainnya. Lalu selanjutnya bahan-bahannya ada bibit pupuk pestisida dan media tanam banyak. Bibit atau benih tanaman obat merupakan biji tanaman yang telah mengalami perlakuan tertentu sehingga dapat disemaikan. Adapun bibit merupakan benih yang telah berkecambah berupa tanaman kecil. Sebaiknya pilih bibit varietas unggul dan jenis hibrida. Selanjutnya pupuk digunakan untuk menambah dan menyuburkan tanah karena pada pupuk terdapat beberapa unsur hara, humus, dan bahan organik lainnya. Ada 2 macam pupuk, yaitu pupuk organik. Contohnya pupuk organik itu ada pupuk kandang, ada pupuk kompos. Dan selanjutnya ada juga pupuk anorganik atau pupuk buatan. Contohnya itu urea, NPK, KCI, dan ZA. Adapun kandungan pupuk meliputi NPK-SCA, MGFE, BMN, ZN, CU, dan MO. Baca petunjuk penggunaan pupuk yang tepat pada label pupuk. Untuk kandungan itu NPK-SCA, MGFE, BMN, ZN, CU, dan MO itu bisa kalian lebih pahami di mata pelajaran IPA mungkin sudah masuki saya, kurang tahu juga ya. Mungkin sudah masuk nama-nama kandungan. Selanjutnya ada pestisida. Berfungsi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Ada 2 macam pestisida, yaitu pestisida alami dan pestisida buatan. Selanjutnya media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat pertumbuhan tumbuhan. Media tanam yang baik adalah dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Lalu media tanam yang sering digunakan adalah tanah. Oke. Selanjutnya tahapan. Yang pertama pembibitan. Ada generatif dan ada vegetatif. Kalau generatif dilakukan dengan biji. Tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman induk yang sehat dan memiliki hasil yang baik. Jadi generatif itu dari biji ya, dialami. Lalu selanjutnya vegetatif. Keuntungan memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif ini dapat memperoleh hasil yang sama dengan tanaman induk dan membutuhkan waktu produksi yang lebih sedikit. Tanaman hasil perbanyakan vegetatif memiliki perakaran yang kurang kuat. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan dengan secara alami dan buatan. Vegetatif alami dilakukan dengan tunas, rizoma, gerage, tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan dilakukan dengan cara setek, runduk, okulasi, menyambung, dan cangkok. Untuk perbanyakan vegetatif ada alami dan buatan. Nah, saya beri contoh perbanyakan vegetatif yang buatan ya. Vegetatif buatan yang pertama stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan, bagian yang dapat dipotong misalnya batang dan daun. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan stek batang adalah siri, protowali, dan lada. Jadi itu caranya, batang dipotong sepanjang 10-30 cm dan ditanam pada polybag yang telah berisi media tanam. Lalu selanjutnya ada cangkok. Tanaman obat terutama jenis tanaman tahunan dapat diperbanyak dengan cangkok seperti mahkota dewa, melati, dan kenanga. Bagian batang tanaman yang dicangkok biasanya akan tumbuh akar setelah 1-3 bulan. Itu untuk cangkoknya. Selanjutnya perbanyakan vegetatif buatan. Contohnya selanjutnya okulasi. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Teknik ini biasanya digunakan untuk perbanyakan tanaman obat tahunan seperti kayu manis, pala, dan belimbing uluh. Yang ngerti ya. Selanjutnya kita bahas pengolahan tanah.
Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Yang dimaksud diolah itu ya seperti digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Selanjutnya penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam atau sama rata seragam dan mudah disiangi. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan ada 7. Yang pertama, pemeliharaan itu ada penyiraman, lalu penyulaman, lalu penyiangan. Penyiangan itu dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Jadi yang dimaksud tadi, yang saya maksud di penanaman tadi, yang jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Itu yang dimaksud disiangi itu untuk mengendalikan. Yang dimaksud disiangi itu mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Yang tadi ya. Di pemeliharaan ini penyiraman sudah, penyiangan sudah. Oke, terus selanjutnya pemeliharaan itu selanjutnya pembubunan yang keempat. Pembubunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Selanjutnya pemupukan. Itu diingat ya, itu di pemeliharaan. Di pemeliharaan itu ada 7 tadi. Setelah pemupukan ada pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya pemasangan ajir atau turus untuk tanaman obat yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Seperti apa ya? Seperti tanaman siri. Seperti siri itu kan biasanya diberi tiang, diberi penguat pemasangan ajir atau turus. Yang dimaksud itu untuk tanaman obat yang tumbuh merambat dan berbatang lemah seperti siri. Itu kan pasti butuh butuh penyangga. Soalnya batangnya lemah. Selanjutnya sekarang kita bahas panen. Panen dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya pasca panen. Pasca panen ini ada tahapannya. Pasca panen ada 3. Jadi ini kalau saya jelaskan itu kalian catat ya. Biasakan kalau kalian menyimak video materinya itu kalian siapkan buku catatan juga. Selain LKS harus siapkan buku catatan juga. Jadi simak. Untuk pasca panen ada 3 tahapannya. Yang pertama, tahapan pasca panen adalah pertama pengumpulan hasil panen, lalu penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Lalu yang ketiga, penyiapan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Oke, selesai. Untuk tugasnya, kerjakan LKS halaman 41 sampai 42 pilihan ganda saja. Jangan lupa manfaatkan LKS kalian semaksimal mungkin untuk lebih memahami materi. Dan jangan lupa juga buku catatan untuk mencatat hal yang penting. Jangan buku catat kalian. Dan sesuatu hal yang belum kalian ketahui. Itu gunanya buku catatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 'abidal haramain law absar